Apakah kalian percaya dengan time travel? Dan apakah Paul Dienach benar-benar melakukannya? Saksikan terus di Tusi Story. Tusi. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, di story kali ini aku akan membahas seorang time traveler bernama Paul Dienach yang mengaku kalau dia melakukan perjalanan waktu ke tahun 3906. Nah, waktu Paul ini sampai di tahun 3906, dia melihat banyak banget perubahan yang terjadi di bumi. Dan semua pengalaman-pengalamannya ini dia ceritakan di sebuah jurnal yang akhirnya menjadi buku yang berjudul The Chronicles from the Future. Cerita dari Paul Dienach ini cukup seru guys, karena dia menggambarkan perubahan-perubahan yang lumayan drastis yang terjadi. Jadi kalian harus pastiin nonton video ini sampai habis. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa support terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Now, let the story begin. Paul Amadeus Dienach adalah seorang profesor bahasa Jerman yang pada tahun 1921 terkena wabah penyakit bernama lethargic encephalitis. Penyakit ini disebut juga sebagai sleeping sickness yang membuat seseorang tidur dalam waktu yang cukup lama. Dan karena penyakit inilah Paul Dienach akhirnya mengalami koma selama 1 tahun dan dirawat di rumah sakit daerah Geneva. Tapi guys, selama dia tertidur di dalam komanya, ternyata jiwanya Paul ini bepergian ke tubuh Andrew Northman yang tinggal di tahun 3906. Wow, 2000 tahun, hampir 2000 tahun guys dia bepergiannya. Andrew Northman adalah seorang fisikawan yang ternyata mengalami kecelakaan dan akhirnya membuat Andrew Northman ini jatuh koma. Nah, waktu Paul terbangun di tubuhnya Andrew, dia langsung terheran-heran karena yang dilihat ini bukan keluarganya. Terus waktu lagi Paul ini ngomong, gak ada yang ngerti bahasanya. Saking bingungnya dan saking keselnya, dia tuh mogok makan, mogok minum, dan dia gak mau tidur sama sekali. Tapi guys, karena keluarganya Andrew berasal dari masa depan, jadi mereka udah tahu yang namanya time travel dan udah terbiasa sama orang yang melakukan time travel. Keluarganya langsung ngeh kalau yang bangun di tubuhnya Andrew adalah jiwa orang lain, yaitu jiwanya Paul. Dan keluarganya ini juga akhirnya ngasih tahu kalau bahasa yang digunain sama Paul Dienach saat itu sudah nggak dipakai lagi, udah termasuk bahasa Jerman kuno. Dan pada saat itu orang-orang udah menggunakan bahasa Jerman yang baru. Karena keluarganya Paul udah terbiasa sama yang namanya time traveler, jadi mereka malah menceritakan apa yang terjadi di era tersebut. Mereka juga ngasih tahu apa-apa aja yang terjadi dari tahun 2000 sampai tahun 3900. Tapi mereka tidak menceritakan apa yang terjadi pada tahun 1900-an sampai 2000 awal. Kenapa? Karena tahun-tahun tersebut adalah tahun di mana Paul ini tinggal dan keluarganya takut Paul akan merubah takdir yang harus terjadi. Dan setelah 1 tahun Paul menjelajah tahun 3906, tiba-tiba Paul tersadar dari komanya dan ia kembali ke tahun 1921. Setelah dia bangun dari koma, Paul mulai menulis jurnal untuk menceritakan apa aja yang dia alamin dan dia dapat dari tahun 3906. Dia menceritakan perubahan-perubahan apa aja yang terjadi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 3900. Tapi informasi pertama yang gak akan dia lupa adalah akan ada makhluk hidup baru yang menggantikan manusia yang bernama Homo occidentalis novus. Jadi kata Paul, manusia ini memiliki level yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi kayak manusia yang udah di-upgrade. Padahal kan manusia adalah makhluk sempurna. Nah, kira-kira gimana nih manusia yang lebih sempurna? Lalu dia menuliskan kejadian-kejadian yang terjadi dan dialami oleh makhluk di bumi. Katanya antara tahun 2000 sampai tahun 3000
itu adalah masa kegelapan bagi umat manusia. Karena banyak banget masalah yang serius di sini. Kayak overpopulation, kerusakan lingkungan, kelaparan, kemiskinan, malnutrisi, dan juga banyak perang-perang yang terjadi antar manusia, negara, dan juga suku. Dan itu bener banget guys, bener-bener yang dialami oleh manusia pada masa sekarang. Kayak penduduk di bumi ini tuh sekarang udah melebihi kapasitas bumi. Terus masalah-masalah yang disebutkan juga sama kayak yang diceritain sama si Paul. Gak cuma itu, manusia-manusia di masa ini dikatakan banyak yang berlomba-lomba dalam hal finansial. Dan mereka juga gak punya waktu untuk mencari jati diri mereka dan mengembangkan sisi spiritual mereka. Nah ini bener banget sih guys, padahal sekarang masih awal tahun 2000-an dan manusia udah persis kayak yang digambarin sama si Paul Dienak. Padahal buku ini ditulis di tahun 1920-an. Lalu di tahun 2204, manusia di masa ini udah siap banget untuk kolonisasi planet Mars. Dan akhirnya manusia melakukan kolonisasi besar-besaran ke planet Mars sampai lebih dari 20 miliar manusia pindah ke planet Mars. Tapi ternyata sekitar 60 tahun kemudian terjadi kehancuran alam di planet merah tersebut. Dan itu menghanguskan semua makhluk yang hidup di planet Mars. Dan pada saat itu, manusia memutuskan untuk tidak menjajah planet lain lagi. Di tahun 2309, hal yang paling mengerikan terjadi karena di tahun ini ada Perang Dunia Ketiga. Perang ini terjadi sebagai akumulasi dari masalah-masalah di bumi yang tidak terpecahkan. Saking parahnya perang ini, banyak peradaban manusia yang ada kayak sekarang nih musnah. Terutama orang-orang yang berkulit kuning dan juga berkulit hitam. Agak rasis ceritanya. Lalu puluhan tahun setelah terjadinya Perang Dunia Ketiga, ada perubahan yang sangat besar bagi umat manusia. Di tahun 2396 terjadi pembentukan parlemen global di bumi yang disebut dengan Global Union of Nations. Jadi nggak ada lagi guys negara-negara di bumi ini. Jadi semua manusia bersatu menjadi satu negara, yaitu negara global, dan cuman ada satu pemerintahan aja. Nah, pemilihan dari pemerintahan global ini juga dilakukan oleh orang-orang yang tahu betul apa yang dibutuhkan sama dunia. Kayak ilmuwan, ahli teknologi, terus orang-orang yang memang peduli dengan lingkungan dan juga manusia. Bukan dipilih sama orang-orang politik atau pengusaha kayak zaman sekarang. Terus guys, uang yang kita pakai sekarang nih sebagai alat tukar udah nggak dipakai lagi di zaman itu. Semua sumber daya alam dibagikan secara gratis untuk semua orang karena semua sumber daya itu cukup untuk dipakai oleh penduduk bumi. Udah gitu, masalah-masalah di bumi nih kayak overpopulation, kelaparan, kemiskinan, kerusakan alam dan lain-lain udah nggak ada lagi. Ya iyalah, udah musnah semua di Mars dan musnah sama Perang Dunia Ketiga. Lalu 1000 tahun kemudian, tepatnya tahun 3382, fenomena luar biasa kembali terjadi pada umat manusia. Di masa ini, satu persatu manusia mendapatkan kemampuan spiritual tinggi yang disebut sebagai hypervision atau hyperintuition. Nah, kekuatan ini tuh seperti meningkatkan kemampuan spiritual manusia dan juga membuat manusia menjadi powerful. Wah, semua orang jadi superhero. Lalu tahun 3400 sampai tahun 3900, abad baru dimulai yang disebut sebagai abad keemasan atau Golden Age. Di Golden Age ini, pemerintahan global semakin membaik karena mereka membuat manusia bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu demi kepentingan global dan juga kepentingan dunia. Walaupun emang katanya masih ada manusia-manusia yang serakah, terus kayak mau menang sendiri, tapi tetap aja guys, peradaban Golden Age ini sangat berbeda dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Pokoknya mulai dari Golden Age ini, kualitas manusia tuh semakin baik. Terus semua kebutuhan masyarakat gratis. Pakaian, rumah, makanan, transportasi, pokoknya semua yang dibutuhkan sama manusia gratis. Dan yang paling menarik dari abad ini adalah
orang-orang gak ada yang mengukur kesuksesan dari segi materi. Jadi pada saat itu manusia gak ada yang berlomba-lomba. Jadi siapa yang kaya, enggak. Tapi berlomba-lomba dalam hal spiritual dan perkembangan diri menjadi seorang yang lebih baik. Nah, ada lagi nih. Kalau diterapin di zaman sekarang, semua orang pasti senang. Karena di Golden Age manusia cuma akan bekerja selama 2 tahun aja sepanjang hidup mereka. Yaitu pada usia 17 sampai 19 tahun. Dan penduduk di dunia jumlahnya kurang dari 1 miliar orang. Dan semuanya hidup dalam keadaan yang berkecukupan. Sampai hukum yang mengatur tentang masyarakat sangat berkurang. Karena tindak kejahatan dan juga kriminal hampir sepenuhnya hilang dari muka bumi. Jadi cuma ada 3 hukum aja. Yang pertama, hukum yang mengatur setiap orang harus bekerja selama 2 tahun aja. Yang kedua adalah hukum tentang alur bepergian dan juga distribusi kebutuhan hidup. Yang ketiga, hukum tentang stabilisasi demografis atau angka kelahiran. Untungnya nih, si Paul Dienach terbangun di tubuhnya Andrew Northman yang hidup di tahun 3906. Coba terbangun di tubuh seseorang yang hidup di tahun 2309 waktu Perang Dunia Ketiga terjadi. Bisa binasa kali si Paul. Nah, setelah Paul Dienach menyelesaikan jurnal tentang perjalanan waktunya, dia memberikan jurnal tersebut kepada murid kepercayaannya yang bernama Georgius Papahatsis. Lalu di tahun 1923, kesehatan Paul Dienach menurun lagi dan tahun 1924 Paul Dienach akhirnya meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis. Paul memberikan jurnal tersebut ke Papahatsis untuk ditranslate ke dalam bahasa Yunani, tapi dengan syarat setelah ditranslate, Papahatsis tidak boleh menyebarkan isi jurnal tersebut kepada siapapun. Waktu Papahatsis mendengar berita kematian dari Paul Dienach, dia langsung teringat pemberiannya Paul dan mulai mentranslate jurnal tersebut. Walaupun memakan waktu 14 tahun. Waktu udah selesai ditranslate sama Papahatsis, awalnya dia ngira kalau Paul Dienach tuh seperti membuat novel karangan, kayak novel fantasy gitu. Tapi ternyata waktu diurutin ceritanya, dia tersadar kalau cerita itu adalah jurnal tentang perjalanan waktunya Paul ke tahun 3906. Pada saat itu, Georgius Papahatsis bekerja di pemerintahan Yunani dan ternyata dia adalah anggota Freemason. Nah, aku nggak tahu nih guys, apakah pada saat itu Freemason udah mengenal yang namanya teori perjalanan waktu atau belum? Tapi waktu si Papahatsis menceritakan tentang Paul Dienach dan juga jurnalnya dan bermaksud ingin mempublish cerita tersebut, teman-teman dari Freemasonnya ini langsung melarang dia dengan alasan manusia tuh belum siap sama cerita tentang perjalanan waktu dan itu akan membuat heboh manusia pada saat itu. Tapi ini Papahatsis tetap bersikeras untuk mempublish tulisannya walaupun ada 800 halaman. Dan bener aja, keadaan Yunani tuh jadi heboh setelah buku ini diterbitkan. Nah, setelah cerita ini membuat heboh masyarakat Yunani, Papahatsis langsung diserang dan dia juga dipecat dari pekerjaannya di pemerintahan. Terus semua buku yang udah dipublish ditarik dari peredaran dan tersisa cuma sedikit aja. Sampai akhirnya buku ini kembali diterbitkan tahun 2015 dengan judul The Chronicle from the Future. Nah, kalau kalian mau tahu cerita lebih jelas tentang detail-detail perjalanan waktunya Paul Dienach, langsung aja kalian baca bukunya, aku kasih linknya di description box. Oke guys, itulah tadi cerita tentang perjalanan waktu yang dialami oleh Paul Dienach. Nah, kalau kalian percaya nggak nih sama ceritanya Paul Dienach yang menjelajah waktu ke tahun 3906 dan terjadi banyak banget perubahan di bumi ini? Atau kalian percaya sama yang namanya time travel, kita bisa jalan-jalan ke masa depan atau ke masa lalu? Langsung aja kasih pendapat kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja di-share ke teman kalian. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!